Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dek, hari ini kita pertemuan kedua ya, lanjut tutorial yang kemarin. Sebelumnya baca doa dulu ya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita kemarin sudah melakukan step yang ke-6 yaitu belajar mandiri. Selanjutnya kita akan melanjutkan di step yang ke-7 yaitu hasil diskusi. Ada yang mau untuk membacakan LO-nya terlebih dahulu? Izin membacakan. Silakan Sinta. Baik, untuk LO-nya yaitu yang pertama, jelaskan komunikasi yang terjadi dalam skenario di atas beserta tujuan komunikasi tersebut. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 jenis komunikasi. Kemudian yang ketiga, apakah kandungan pokok dalam kodeki. Kemudian yang keempat, apa saja hak dan kewajiban dokter pada pasien. Kemudian yang kelima, bagaimana langkah komunikasi efektif. Dan yang terakhir, yaitu apa saja 4 jenis pelayanan kesehatan. Baik, terima kasih Sinta. Untuk pertanyaan yang pertama, ada yang mau untuk menjawab? Silakan Sinta. Baik, izin menjawab untuk LO yang pertama, yaitu di sini komunikasi dalam skenario tersebut yaitu komunikasi interpersonal, yaitu yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Contohnya 2 orang yaitu suami istri atau sejawat atau 2 sahabat dekat. Kemudian di sini terjadi kontak langsung, jadi dengan komunikasi interpersonal ini saling berinteraksi dan saling memberikan masukan. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama di sini menemukan diri sendiri, yaitu memberi kesempatan untuk berkarya. Kemudian di sini kedua menemukan dunia luar, jadi mendapatkan banyak informasi karena komunikasi tersebut. Kemudian 3 membentuk dan menjaga hubungan. Dari komunikasi, dari berbicara kita bisa membentuk dan menjaga hubungan. Kemudian yang keempat itu berubah sikap dan tingkah laku. Dari berbicara dan komunikasi bisa mengubah sikap dan tingkah laku. Kemudian bermain dan kesenangan. Jadi dalam komunikasi dan berbicara juga, misal kita berbicara hal-hal yang kita sukai dan bisa berbicara dengan orang-orang terdekat kita, maka akan timbul rasa senang pada diri kita. Cukup, ada yang ingin menambahkan? Cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih Sinta. Selanjutnya ada yang mau menjawab untuk pertanyaan yang kedua? Saya. Silakan, Firly. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan 4 jenis komunikasi. Baik, yang pertama ada dialog. Dialog itu komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang yang mempunyai satu tujuan. Kemudian yang kedua ada konseling, yaitu komunikasi antara 2 orang untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang ketiga ada sharing. Sharing ini dia bertukar pikiran atau informasi. Kemudian ada wawancara untuk yang keempat, yaitu komunikasi antara 2 orang, di mana salah satunya itu sebagai pewawancara atau yang menanyakan, kemudian satunya lagi sebagai narasumber atau yang jawab. Terima kasih. Apakah ada yang menambahkan? Cukup. Terima kasih Firly. Adakah yang ingin menjawab untuk pertanyaan yang ketiga? Silakan Jaza. Untuk nomor 3, kandungan pokok kodeki yang pertama itu ada 13 pasal kewajiban umum dokter, terus yang kedua itu ada 4 pasal kewajiban dokter terhadap pasien, terus yang ketiga itu ada 2 pasal kewajiban dokter terhadap teman sejawat, terus yang keempat itu ada 2 pasal kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Apakah ada yang ingin menambahkan? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, adakah yang ingin menjawab? Ya, silakan Hana. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dokter terhadap pasien. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, yang pertama kewajiban dokter yaitu memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Yang kedua, memberi pelatihan ke dokter terhadap profesi lain yang memiliki keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Yang ketiga, merahasiakan
selanjutnya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia. Yang keempat yaitu melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas mampu melakukannya. Kemudian untuk hak dokternya yaitu yang pertama adalah memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Yang kedua adalah menerima imbalan jasa, tiga memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Apakah ada yang menambahkan? Cukup. Baik, terima kasih. Dia sebelumnya dikumpulin dulu ya waktunya tadi. Terima kasih, Hana. Selanjutnya, adakah yang ingin menjawab untuk pertanyaan yang kelima? Tidak ada. Baik, saya sendiri akan menjawab. Untuk melakukan komunikasi efektif antara dokter dan pasien itu ada 4, yaitu ada S yang pertama itu salam, memberikan salam kepada pasien. Kemudian yang kedua A itu ajak bicara. Ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang keluhan pasien. Kemudian selanjutnya J yaitu jelaskan, yaitu menjelaskan tentang hasil pemeriksaan. Kemudian yang terakhir ada I itu ingat, di mana dokter mengingatkan kembali pasien tentang pemeriksaan yang sudah dijelaskan. Adakah yang menambahkan? Cukup. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, adakah yang ingin menjawab? Saya. Silakan, Adam. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 6 yaitu tentang pelayanan kesehatan. Yang pertama ada promosi yaitu peningkatan kesehatan, contohnya dokter memberi penyuluhan kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah preventif, itu adalah dokter melakukan pencegahan terhadap penyakit. Lalu yang ketiga ada kuratif, yaitu kuratif itu untuk mencegah penyakit. Lalu yang keempat itu ada rehabilitatif, yaitu pemulihan orang yang terkena penyakit. Sekian, apakah ada yang menambahkan? Cukup. Terima kasih, Adam. Baik, Udah semua ya LO-nya ya? sudah dong. Oke, kalau gitu cukup sih dari saya, udah bagus ya, maksudnya udah mengarah juga untuk jawaban-jawaban dari kalian. Kemarin kita udah hafalan ya? Sudah dong. Berarti kalau gitu ditutup aja. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan yang kedua ini berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.